wanita Gereja Kristus dan simpatisan. Bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama datang untuk mengucap syukur pada Bapa di surga. Nas yang membimbing untuk mengawali persekutuan dan kesaksian kita terambil dari Amsal 22 ayat 6 yang dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ibu-ibu, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema dampak pertengkaran orang tua bagi anak. Efesus 6 ayat 1 dan 4. Silakan Pak Pendeta. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya pembacaan Alkitab ya diambil dari surat Efesus pasal 6 ya, ayat 1 sampai 4. Ya, kita membaca 4 ayat ini saja, ayat sebelumnya kita lewati ya, yang sebelumnya dicatat. Ya, ibu-ibu bisa memperhatikan bagian ini dalam Alkitab masing-masing. Saya akan baca untuk kita. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ibu-ibu, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukan ya firman Tuhan dalam hidup ini. Ibu-ibu kekasih Tuhan, teks ini enggak menyapa ibu-ibu ya. Di ayat 4 yang disapa siapa? Bapak-bapak dan kamu bapak-bapak. Jadi ini cuma buat saya nih ibu-ibu. Ibu-ibu nggak dapet ya. Ya. Oke, ibu-ibu kekasih Tuhan ya, firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca ya. Yang tadi temanya adalah dampak pertengkaran orang tua dengan anak ya, bagi anak ya. Nah, tapi Bapak Ibu ibu-ibu kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan ya, kita simak teks ini tadi ayat 1 sampai 4 ya. Teks ini isinya nasihat. Ya, nasihat kepada siapa? Nasihat kepada anak-anak yang pertama. Yang kedua, nasihat ini kepada orang tua, khususnya kepada bapak-bapak. Ya. Nasihatnya untuk apa? Rasul Paulus menasehati anak-anak dan bapak-bapak ya, itu untuk taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ya, jadi itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam teks yang kita baca ini ya. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu kekasih Tuhan, yang pertama kita coba lihat nasihat kepada anak-anak. Ya, yaitu ada di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, ibu-ibu, siapa di sini ibu-ibu yang masih punya orang tua? Punya ayah atau punya ibu? Atau punya apa? Tante, om, pokoknya yang dituakan begitu. Ada ibu-ibu yang masih punya punya orang tua? Ya, oke. Ya, masih punya ya. Oke, bersyukur ya ibu-ibu ya, masih punya orang tua. Saya udah yatim piatu ibu-ibu. Nggak punya ayah dan ibu ya. Oke, nah itu artinya ya memang ini sekalipun untuk anak-anak ya, tetapi bagi kita yang punya orang tua atau masih ada orang yang dituakan, kita bisa disebut sebagai anak-anak.
Ya, sekalipun bukan kanak-kanak ya Ibu ya. Karena itu bagian ini nasihat kepada anak-anak bisa kita simak. Ya, kita bisa renungkan. Ya, di ayat 1 sampai 3 yang pertama dikatakan anak-anak itu harus taat kepada orang tuanya. Kepada orang tua di sini maksudnya ayah dan ibu. Ya, jadi sebagai anak kita dinasehati supaya taat kepada orang tua kita. Tapi ketaatan, ya, taat artinya melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Ya, tetapi ketaatan kepada orang tua, kepada ayah ibu atau kepada orang yang dituakan itu ada batasnya. Ya, bukan tanpa batas. Ketaatan kepada orang tua itu dibatasi oleh syarat. Syaratnya apa? Anak-anak harus taat kepada orang tuamu, ayahmu, dan ibumu dengan syarat di dalam Tuhan. Ya, artinya perintah orang tua sebagai manusia itu bisa keliru, bisa salah. Tetapi kalau kita memahami firman Tuhan, sejauh perintah orang tua itu sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus taat. Katakan, memang haruslah demikian. Sebagai anak harus taat. Ya. Yang kedua, nasihat kepada anak-anak dikatakan selain taat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah orang yang dituakan kalau kita sudah nggak mempunyai ayah dan ibu. Ya, ini adalah dikatakan suatu perintah yang penting. Ibu-ibu, hormat dan taat itu beda. Ya, kalau taat tadi mengikuti perintah-perintahnya, tetapi hormat ya itu berbeda. Itu respect, ya, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kita menaruh hormat, menaruh rasa apa? Rasa kagum dan penghargaan kepada orang tua. Dikatakan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu, ini perintah yang penting. Perintah ini, pentingnya perintah ini itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan pada ayat yang ketiga. Kalau kamu mengikuti perintah ini, maka ada janji Tuhan untuk anak-anak. Janjinya apa? Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahasa aslinya atau teks aslinya ini kan kutipan ya Ibu-ibu dari Perjanjian Lama. Bukan supaya panjang umurmu di bumi, tapi supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, memang itu untuk orang Israel. Tapi arti yang lebih dalam, supaya kamu selamat dunia akhirat. Ya, tanah yang diberikan Tuhan kepadamu itu bukan cuma di bumi, tapi di surga, tanah air surgawi. Jadi perintah hormatilah itu mengandung janji. Kalau kamu taat, kamu akan berbahagia. Panjang umurmu dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, hormat pada orang tua tadi, ya kalau taat itu dibatasi, hormat kepada orang tua ini tidak dibatasi. Alias tanpa batas. Ya. Nah, kenapa tanpa batas? Kalau taat itu orang tua bisa salah. Orang tua bisa keliru. Bisa memberikan perintah yang tidak baik. Kita boleh nggak taat. Ya, sejauh di dalam Tuhan, sesuai firman Tuhan, harus taat. Tapi hormat, ya ibu-ibu, entah orang tua kita baik, entah orang tua kita kurang baik, entah orang tua kita salah, entah orang tua kita benar, kita tetap harus hormat. Ya, jadi ini perintah hormatilah, itu tidak dibatasi. Tetapi bahkan bukan cuma tidak dibatasi, tapi diberi janji, diberi hadiah kalau kamu hormat. Betapapun keadaan orang tuamu. Kira-kira begitu. Nah, perintah ini perintah yang penting. Ya, tadi perintah ini terlihat pentingnya supaya kamu berbahagia tadi.
Kalau kamu ingin berbahagia dalam hidupmu, mempunyai damai sejahtera, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, hormatilah ayah dan ibu. Ya, jadi ini perintah yang sangat penting. Ini bagian dari 10 perintah Tuhan. Ya, kepada Musa itu perintah yang kelima. Jadi penting ya ibu-ibu ya. Kalau kita masih sebagai anak, masih ada orang tua, masih punya orang yang dituakan, taat dan hormat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, ada seorang bapak ya, menelantarkan istri dan anak-anaknya di saat mereka, anak-anaknya itu masih butuh dukungan. Ya, istri masih dukungan suami, anak-anak masih butuh dukungan ayah. Tapi sang bapak ini nggak peduli karena tergila-gila ya kepada yang lain. Ada will. Lalu dia tinggalkan sehingga anak dan istrinya ini, anak-anak dan istrinya ini ya mereka harus berjuang mati-matian supaya hidup. Ya, bisa melanjutkan hidup. Tapi setelah 30 tahun kemudian kurang lebih ya, anak-anaknya sudah dewasa, bahkan menjadi orang yang berhasil, cukup mapan secara ekonomi. Tiba-tiba ayahnya datang memperkenalkan diri kepada anak-anaknya dalam kondisi yang kurus, kering, lusuh, dan sakit-sakitan. Dia mengaku bahwa dia bersalah. Dan dia mohon kepada anak-anaknya dan kepada istrinya yang saat itu dia temui untuk berbelas kasihan. Dia nggak tahu mau tinggal di mana. Supaya diizinkan, nggak apa-apa, pokoknya dia bisa tinggal, entah di pojokan rumah, pokoknya dia bisa beristirahat. Nah, bayangkan kalau ibu-ibu jadi anaknya ya, salah satu anaknya dari bapak. Anak-anaknya pasti jelas menolak dan mengusir orang tua ini ya dengan marah. Enak amat ya. Dia dulu nelantarin kita, sekarang dia mau kembali lagi dengan bilang ya memang minta maaf. Tapi nggak mikir apa dulu kita bisa hidup apa enggak. Kira-kira begitu ibu-ibu. Tapi setelah bapak itu diusir pergi, mamanya nangis ibu-ibu. Istrinya si bapak ini. Akhirnya dia menasehati anak-anaknya. Dinasehati anak-anaknya dengan sabar. Dia ingatkan akan firman Tuhan supaya anak-anaknya ini dikatakan bahwa Tuhan tetap menginginkan kita hormat. Mama juga sakit, dia bilang. Tapi kita mau taat sama Tuhan. Dan singkat cerita, ibu-ibu, si istrinya ini dan anak-anaknya memaafkan ya suami dan ayahnya ini. Lalu mereka diterima kembali. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita ya anak-anak diajar untuk hormat. Ya. Sehingga tadinya ada dendam, ada sakit hati, keluarga itu mulai merasakan pemulihan, dimaafkan, dan pelan-pelan mereka merasakan ada sukacita dan kebahagiaan. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, sebagai anak ya, kalau kita menempatkan diri sebagai anak, mungkin kita melihat orang tua kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Bahkan mungkin orang tua kita telah melukai dan menyakiti hati kita. Sehingga dalam hati kita ada rasa dendam, ada rasa ingin membalas perlakuan orang tua kepada kita dengan tidak peduli kepada mereka, dan kita ingin menelantarkan mereka ketika mereka membutuhkan kita. Melalui firman ini, ibu-ibu, kita perlu menyadari ya bahwa tidak ada orang tua yang sempurna memang. Orang tua jadi orang tua itu belajar. Dan bahkan belajar kepada anak yang pertama, karena sebelumnya dia tidak punya pengalaman punya anak. Tetapi kita juga perlu menyadari sebagai anak kita tidak sempurna.
Kita bukan anak yang patuh, kita bukan anak yang baik. Kita mungkin anak-anak yang menjengkelkan. Ya, jadi kita sama-sama tidak sempurna. Nah, jika kita membalas perlakuan orang tua kita kepada kita, maka ibu-ibu, anak-anak kita juga akan belajar dari kita bagaimana kelak mereka akan memperlakukan kita sebagai orang tuanya. Seperti kita memperlakukan orang tua kita misalnya karena kita balas dendam, anak-anak kita belajar, oh begitu ya nanti kalau saya memperlakukan mama papa. Ya, kira-kira begitu. Ibu ada sebuah cerita lagi ya. Ceritanya begini Ibu, tentang piring kertas. Ya, suatu hari satu keluarga ini bersama dengan ayahnya ya yang sudah tua. Ya, dia laki-laki punya ayah lalu tinggal bersama dan dia udah punya istri dan anak-anak. Suatu hari ayahnya ini karena dia suka gemetaran tangannya, dia makan piringnya jatuh, pecah. Dimarahin sama anaknya yang laki-laki. Lalu besoknya minum cangkir dari gelas, jatuh pecah lagi, dimarahin lagi. Akhirnya suatu hari si anaknya ini begini, papa udah deh, papa makan aja di piring ini, piring kertas. Piring kertas karena papa sudah memecahkan piring dan gelas. Nanti kalau papa pakai piring dan gelas terus habis nanti semua ini di sini. Akhirnya papanya dengan sedih dia makan di piring kertas. Lalu ketika papanya makan, ya cucunya ini anak dari si bapak itu ngelihat, oh itu papa saya memperlakukan papahnya atau opah saya begitu. Suatu hari ketika mereka sedang santai, sedang ngobrol-ngobrol, salah satu anaknya sedang membuat piring kertas. Lalu papahnya tanya, nah kenapa kamu bikin piring kertas buat opah ya? Gitu dia sambil bercanda kepada anaknya. Terus kata anaknya, bukan papa, ini saya kumpulkan buat nanti kalau papa sudah tua. Saya mau kasih papa piring kertas. Ya. Jadi anak belajar dari bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ibu-ibu kekasih Tuhan, jika orang tua kita telah menyakiti hati kita, ya sehingga kita sulit mengampuni dan sulit hormat pada mereka, firman hari ini mengajak kita apa, ibu-ibu? Pandanglah kepada Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Kalau kamu tidak bisa memandang orang tuamu karena telah menyakitimu, kamu tidak bisa hormat pada orang tuamu karena sakit hati yang begitu parah, tapi pandanglah Tuhan dan taatilah firman-Nya. Itu yang mau diajarkan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi firman hari ini ibu-ibu mau ngajak kita, memang enggak mudah menghormati orang tua yang mungkin menyakiti kita. Tapi kalau gitu jangan pandang orang tuamu, karena pandang Tuhan. Taati Tuhan, dengarkan Tuhan. Dan kasihmu kepada orang tua itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Itu nasihat untuk kita ibu-ibu sebagai anak-anak. Nah, yang kedua, nasihat ini kepada orang tua, untuk orang tua, ya. Nah, pertanyaannya sama dari yang tadi awal. Siapa di antara ibu-ibu yang punya anak? Atau kalau anaknya udah besar-besar, udah punya cucu, punya keponakan atau cucu keponakan. Ya, betapapun kita mungkin tidak dikaruniai anak misalnya ya, lalu kita punya cucu keponakan. Dan itu pun adalah anak-anak kita. Dan itu artinya ibu-ibu adalah orang tua. Ya, saya juga orang tua. Ya, karena itu nasihat ini adalah nasihat untuk orang tua. Nah, dengarkan nasihat untuk orang tua di ayatnya yang keempat ya ibu-ibu. Dikatakan begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak dalam teks ini, ibu-ibu, maksudnya ya bapak-bapak, ya, ayah. Kenapa bapak-bapak yang disasar? Karena dalam budaya saat itu, dan kebanyakan juga masih saat ini sampai ini berlaku, yaitu bapak-bapak atau ayah itu bertugas untuk mendidik, untuk mengajar, dan untuk menasehati. Karena itu disasar oleh Rasul Paulus, firman Tuhan melalui dirinya, hai bapak-bapak. Ya, didiklah, ajarlah, dan nasihatilah, kira-kira begitu. Tetapi bapak-bapak di dalam mendidik, mengajar, menasehati anak-anak, dikasih catatan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Mengapa ini penting, ibu-ibu? Ya, karena ya ini penting karena anak-anak itu adalah orang-orang yang tidak berdaya untuk melawan perlakuan orang tua pada saat anak-anak. Nah, pada zaman Rasul Paulus ada istilah begini, ibu-ibu, patria potestas. Patria potestas itu artinya kuasa yang mutlak yang dimiliki seorang ayah atas keluarganya. Keluarganya itu siapa? Istri, anak-anak, dan hamba-hambanya. Jadi kuasa yang mutlak, seorang ayah bisa memperlakukan istrinya, anak-anaknya, atau hamba-hambanya apa saja. Bebas hukum. Mau disiksa, mau diapa, bahkan dibunuh. Wah, ini luar biasa. Ya. Dan anak-anak pada waktu itu, di dalam pengertian orang Yahudi, ya, itu usianya 12 atau 13 tahun, itu di bawah itu masih anak-anak. Kalau perempuan 12 dianggap udah dewasa. Kalau laki-laki 13 sudah dianggap udah dewasa. Kalau orang Romawi menganggap anak-anak itu di bawah 14 tahun. Kalau 14 tahun dianggap udah dewasa. Dan Yunani itu lebih tinggi lagi, itu 18 tahun. Ya, di bawah 18 itu anak-anak. Tapi intinya adalah anak-anak itu tidak berdaya diperlakukan apapun. Selain memang secara fisik dia lemah, tetapi secara hukum dan budaya dia tidak bisa apa-apa. Ya, budaya hukum dan yang berlaku itu mendukung kekuatan seorang laki-laki, seorang ayah. Sehingga kalau mereka diperlakukan kejam, apa yang terjadi, ibu-ibu? Mereka pengen ngebales, kalau bisa sih pengen ngebales, tapi nggak bisa. Itulah sebabnya mereka hanya menyimpan amarah di dalam hatinya. Ya, sakit hatinya. Saya anak tapi diperlakukan begitu. Ya. Kalau dia menyimpan amarah di dalam hatinya, ya bisa bayangkan nggak ibu-ibu? Kalau mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, lalu orang tuanya sudah tidak berdaya. Apa yang akan terjadi? Anak-anak bisa apa? Bisa balas dendam. Wah, dulu saya diperlakukan begini, maka sekarang saatnya pembalasan terjadi. Kira-kira begitu ya, ibu. Nah, jadi yang terjadi adalah kalau itu dibiarkan, maka yang terjadi hukum tabur tuai. Ya. Orang tua memperlakukan anaknya buruk, kemudian anak-anaknya akan membalas hal yang sama. Lalu anak-anaknya lagi, contoh lagi ngelihat papanya, nanti ketika dia udah jadi dewasa, diperlakukan begitu lagi. Dan terus-menerus seperti terjadi apa, Ibu? Lingkaran setan. Ya, bayangkan kehidupan dunia kalau anak dan orang tua yang terjadi hanya balas-membalas. Balas dendam. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya lingkaran setan itu tidak terjadi? Supaya anak tetap taat dan hormat dan orang tua sedapat mungkin belajar untuk tetap mengasihi anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya mungkin menjengkelkan. Bagaimana, Ibu-ibu? Balik lagi caranya. Cara yang pertama ya, Paulus makanya nasehatin. Nasihat kepada anak-anak. Ya, yaitu anak-anak harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Ya, dan hormat
mereka kepada orang tua betapapun mereka menyakiti kamu, kira-kira begitu. Itu yang pertama, supaya lingkaran setan ini diputus. Itu yang pertama tadi kita udah belajar. Anak-anak betapapun orang tua menyakitimu tetap taat dan hormat. Taatnya di dalam Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ini yang kedua yang terjadi. Yaitu yang kedua, supaya lingkaran setan itu terputus, orang tua didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata didiklah, ibu-ibu, ini mempunyai arti memberi makan hingga dewasa. Ya, jadi artinya kalau anak-anak didiklah, orang tua didiklah anak-anakmu, artinya mereka harus merawat anak-anaknya, melindungi anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya hingga anak-anaknya mandiri. Menjadi pribadi yang dewasa, yang kemudian nanti mereka pun akan jadi ayah atau jadi orang tua. Ya, jadi itu arti didiklah. Didiklah dalam hal apa? Dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dikatakan. Ajaran dan nasihat Tuhan ini mempunyai artinya anak-anak itu memang dalam mendidik mereka, koreksi mereka dan bimbing mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar umatnya. Ya, disiplin jelas. Tetapi begitu anaknya baik, patuh, taat, Tuhan kasih reward. Ya. Tuhan nasihati. Dan itu dirangkum di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini. Kenapa anak-anak harus dididik dalam nasihat dan ajaran Tuhan atau melalui firman Tuhan? Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, luar biasa ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, seorang ayah, ya ini yang saya ini ya, tapi banyak juga cerita seorang ibu juga begitu ya. Seorang ayah dengan kerja keras, dia bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dia berusaha juga, seorang ayah yang sederhana ini selain bekerja keras, dia berusaha mendidik anak-anaknya, menasehati mereka sejauh dia bisa menasehati. Ya, karena dia orang sederhana, anak-anaknya udah mulai agak dewasa, udah mulai sekolah lebih baik, sedangkan orang tuanya ya nyaris buta huruf ya. Ya menasehati dan dalam kesederhanaannya coba mengajar. Tapi ibu-ibu, sekalipun dia sudah bekerja keras menasehati kalau bisa, dan kalau nggak bisa ya udah dia diamlah begitu, dia liatin saja anak-anaknya. Tapi dia tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya satu persatu kepada Tuhan. Ya, dia doain anaknya. Dia nggak bisa nasehatin, nggak apa-apa. Dia doain, dia bawa pada Tuhan. Dia doain anaknya terus. Dan dia tidak keluar satu kata pun, kata-kata sumpah serapah untuk anak-anak. Sekalipun anak-anaknya menjengkelkan. Dia lakukan itu satu persatu. Dan puji Tuhan, ibu-ibu, anak-anaknya setelah berpuluh-puluh tahun lewat, anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang baik dan berbakti pada orang tuanya. Ya, dan itu luar biasa. Ya, padahal orang tuanya sederhana, tapi anak-anaknya hormat, anak-anaknya bisa menjadi kesaksian bagi tetangga-tetangganya yang waktu itu menyaksikan bagaimana susahnya orang tua ini. Dan ini terjadi bukan cuma seorang ayah yang melakukan itu, tetapi banyak ibu-ibu begitu. Ya, contohnya tokoh-tokoh gereja misalnya Agustinus yang tadinya brengsek, tapi ibunya terus berdoa. Lalu dia justru menjadi orang yang baik, orang yang dipakai Tuhan. Nah, itu bagaimana orang tua berusaha untuk mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Nah, ibu kekasih Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi orang tua, ya. Apalagi mungkin di zaman yang serba berubah dengan cepat seperti sekarang ini, teknologi yang luar biasa. Ya. Anak-anak menjadi jauh lebih pintar dari kita. Kita justru banyak tanya kepada mereka.
Dulu kita mengajari dan menasehati anak-anak, tapi sekarang jangan heran anak-anak banyak mengajari kita. Bahkan bisa saja dengan sikap yang tidak hormat. Yang bisa membuat kita jadi sakit hati. Aduh, anakku bilangnya begitu. Ya, kita sebagai orang tua bisa sakit hati. Kita bisa ngambek, ibu-ibu. Dan rasanya kita ingin apa? Kalau udah ngambek, udah jengkel, ingin keluar semua kata-kata di kebun binatang, sumpah serapah kita keluarin pada anak-anak kita, atau pada cucu kita, atau pada cucu keponakan kita, dan seterusnya. Tapi firman hari ini ibu-ibu mengingatkan kita untuk mengasihi mereka. Dan bahkan tidak membangkitkan amarah dalam hati mereka. Sekalipun mungkin mereka menjengkelkan kita. Kita mengasihi mereka bukan karena siapa mereka, tapi karena Tuhan menghendaki kita untuk taat kepadanya. Jadi kita dipanggil bukan lihat anak kita ini ngejengkelin atau enggak, tapi lihat Tuhan, pandang Tuhan, dan lakukan perintah Tuhan. Supaya kita taat kepada firman yang diajarkan. Karena itu ibu-ibu, marilah kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan di dalam doa kita, dalam pengajaran dan nasihat Tuhan. Doronglah anak kita, cucu kita, keponakan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mereka akan tahu bagaimana seharusnya mereka taat dan hormat kepada orang tuanya. Dan itu mereka lakukan sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan. Sama seperti kita mau taat kepada Tuhan, anak-anak akan belajar untuk taat kepada Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ibu-ibu kekasih Tuhan, sebagai anak dan sebagai orang tua, bila kita ingin berbahagia dan panjang umur kita di bumi dan di surga, mendapatkan kehidupan yang kekal, setialah dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan taatilah firman-Nya. Amin.